Halo kawan semua dimanapun kamu berada, dengan Sa Arniati Kogoya dalam program Kitong Berharga. Program ini bertujuan agar kitong sebagai remaja atau pemuda dapat bertumbuh dalam kitong pu iman dan juga bagaimana kitong dapat berkembang dalam hidup secara sosial. Dalam program lalu, kitong sudah dengar sama-sama dialog tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kali ini kitong akan dengar dialog juga tentang topik yang berbeda, yaitu topik gender tetapi terkait dengan perbedaan tingkat pendidikan. Terkait dengan topik gender tentang perbedaan tingkat pendidikan ini, saat ini kitong sudah akan ditemani sama kakak narasumber kita yang akan berbicara sama-sama tentang topik ini. Dia punya nama Kakak Beatrix Mebri. Kakak Beatrix adalah salah satu staf yang bekerja juga di STKIP Kristen Wamena yang bergelut dalam bagian keuangan. Mari kita sama-sama sapa saja ya. Halo Kakak Beatrix, apa kabar? Halo semuanya, baik, terima kasih. Terima kasih juga Kakak sudah mau sama-sama dengan kami untuk berdiskusi, berbincang-bincang tentang topik gender terkait dengan perbedaan tingkat pendidikan ini. Iya, terima kasih juga sudah mengundang saya ke sini untuk sedikit berbagi tentang gender. Saya langsung saja ya tanya tentang pertanyaan-pertanyaan ini yang saya sudah siapkan. Oke. Jadi menurut Kakak sendiri, kesetaraan gender itu seperti apa itu menurut Kakak? Kalau menurut saya kesetaraan gender itu orang punya pikiran atau kita punya tanggapan atau pandangan bahwa semua orang tuh harus punya kesempatan, sumber daya, tapi juga pengetahuan yang seimbang. Dan mereka juga berhak untuk menerima perlakuan yang setara dan tidak perlu dibedakan antara gender ini laki-laki atau ini perempuan. Oke, jadi kan tadi Kakak bilang semua setara ya. Jadi pertanyaannya yang berikutnya ini. Kira-kira adakah perbedaan cara pandang masyarakat tentang nilai atau pentingnya pendidikan untuk perempuan dan laki-laki? Kalau menurut saya cara pandang masyarakat yang sekarang dengan dulu tidak jauh beda ya. Masih banyak yang membedakan terutama tentang perempuan itu. Kadang ada yang bilang begini, perempuan tuh mau sekolah tinggi-tinggi juga ujungnya mereka harus tetap kerja di dapur gitu. Jadi kayak kurang dihargai, sedangkan laki-laki tuh kalau mereka mau menempuh pendidikan kah, mau cetak prestasi di bidang manapun itu dikasih kesempatan saja. Kalau perempuan tuh kayak dibatasi begitu. Berarti untuk sekarang cara pandangnya masih sama ya? Iya, masih sama. Terus kira-kira nih Kakak, berarti kalau misalnya cara pandang yang sama, apakah ada perbedaan atau tidak untuk pemberian dukungan begitu? Kalau menurut saya yang pola pikir tadi itu saja yang berbeda, tapi untuk dukungan makin kesini saya lihat mulai setara begitu. Jadi dukungan pendidikan tuh tidak hanya diberikan untuk yang bergender sebagai laki-laki saja, tapi juga sudah banyak perempuan yang diizinkan untuk pergi sekolah di mana saja, tidak dibatasi dalam daerah saja. Oh, berarti dukungan sudah mulai ada ya? Iya. Oke, itu secara masyarakat ya. Kalau misalnya secara pemerintahan sendiri, apakah ada perbedaan antara pemberian dukungan untuk pendidikan ini? Kalau menurut saya juga yang dari referensi yang saya baca untuk dukungan dari pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada perempuan, kepada laki-laki itu sudah dibilang untuk laki-laki saja yang lebih banyak, tapi perempuan juga sudah banyak. Misalnya ada adik-adik kelas saya yang mereka sekarang jadinya sebagai pilot, sebagai peneliti begitu, atau mereka juga menguasai bidang hukum, akhirnya lolos sebagai pengacara. Saya pikir itu bukan gender yang dilihat lagi, tapi juga kemampuan, di mana setiap orang tuh pasti Tuhan ciptakan otak yang setara begitu, dan tergantung dari kemauan kita untuk mau tekuni di bidang apa. Tadi kan Kakak bilang kalau misalnya semuanya setara ya, jadi pendidikan yang diberikan itu pasti setara. Untuk saat ini semuanya setara ya. Pertanyaannya, untuk pilihan pendidikan yang mau dipilih, misalnya perempuan harus pilih seperti apa, pendidikan yang harus diambil atau bagaimana, apakah ada pengaruh dari sosial, budaya untuk pilihan yang mau diambil? Kalau perempuan tuh harus begini karena dia mungkin budayanya harus begini, jadi perempuan harus seperti apa atau laki-laki seperti apa begitu. Oke, baik sekali pertanyaan yang berikut ini. Pengaruh norma sosial budaya ataupun pengaruh dari teman sekitar, terlepas dari yang diajukan ini banyak pengaruh yang saya lihat. Tapi mungkin karena saya di tempat tugas yang baru ini, kalau di tempat sebelumnya mereka lebih termotivasi untuk memperbaiki. Mereka punya proses untuk menuju ke masa depan. Jadi kayak saya lihat bukan lagi dari soal gender, tapi dari orang-orang yang berkemauan untuk membenah diri, untuk menaikkan derajat keluarganya atau derajat sendiri, karena kita semua masing-masing pasti punya masa lalu yang beda-beda, dan itu pasti menjadi pelajaran supaya kita ke depannya semakin lebih baik, juga semakin
jadi berkat buat sesama, tapi juga boleh memotivasi orang-orang lain yang kita sendiri tidak tahu ya apakah setiap hari tuh semua orang mau untuk terus menempuh pendidikan untuk menggapai cita-cita, tapi juga ada orang-orang yang mungkin saja mereka sudah putus asa di tengah jalan, kayak mereka rasa sudah tidak layak, belum lagi kalau dari persepsi masyarakat atau lingkungan sekitar, sehingga pengaruhnya menurut saya bukan hanya dari budaya, karena setiap orang pasti bertempat tinggal pindah-pindah begitu, jadi pengaruhnya tentu lebih ke diri sendiri, lebih ke mindset sendiri bahwa oh saya harus seperti ini, saya tidak boleh menyerah karena nanti siapa yang mau kasih saya penghasilan, nanti siapa yang mau bantu capai saya punya cita-cita dan lain sebagainya. Berarti untuk pengaruh dari sosial budaya itu sekarang sudah mulai tidak sudah ada mulai kurang ya. Oke, jadi itu lebih kepada bagaimana kita mau meningkatkan diri, lebih baik lagi Lebih seperti ke itu. motivasi diri sendiri. Terus misalnya kakak, adakah perbedaan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki harus sampai segini, perempuan sampai segini saja seperti itu. Kalau saya basicnya mungkin bukan dalam dunia pendidikan, tapi saya suka untuk belajar. Jadi yang saya lihat itu perbedaannya juga sudah berkurang. Mungkin di daerah-daerah tertentu ya yang terpencil atau sulit terjangkau itu masih. Di mana perempuan tuh diminta untuk melayani saja di rumah atau mengerjakan pekerjaan yang ringan-ringan, sedangkan untuk yang kerjaan yang berat itu untuk laki-laki atau perempuan dibatasi kayak begini, itu kayaknya hanya ada di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Seiring perkembangan teknologi begini, apalagi kota-kota kecil saja itu kita sudah bisa lihat bahwa dunia pendidikan itu lebih banyak perempuan malah daripada laki-laki. Mulai dari anak-anak kecil kah atau remaja begitu. Kadang juga yang laki-laki dorang kayak rasa minder karena mungkin ada perempuan yang lebih banyak juara atau lebih bisa banyak dari mereka. Tapi itu bukan menjadi suatu persaingan yang tidak sehat. Saya lihat bahwa semakin kesini tidak ada batasan yang khusus gitu untuk perempuan. Jadi semua tuh diumumkan kayak perempuan bisa, tidak hanya laki-laki. Sebenarnya untuk perbedaan tingkat pendidikan sendiri tidak dalam ada. dunia pendidikan sepertinya sudah berkurang. Berarti itu tergantung apakah kita mau mencoba untuk belajar lebih lagi atau tidak, Oke. Terus misalnya nih kakak tadi kan bilang tingkat pendidikan, sekarang nih kita mau bicara tentang akses pendidikan. Kira-kira ada perbedaan kah untuk perempuan atau laki-laki untuk mendapatkan akses dalam pendidikan? Itu juga yang saya lihat untuk misalnya perempuan mau untuk menjadi pilot atau untuk menjadi menteri atau yang kebanyakan selama ini kita lihatnya cuma laki-laki saja. Bahkan untuk menjadi presiden juga itu kayak misalnya mantan presiden Ibu Megawati begitu. Dia setelah tidak menjabat sebagai presiden juga tidak berarti dia tidak bisa mengembangkan potensi atau memimpin satu organisasi lagi. Buktinya dia masih tetap bekerja sekalipun usia sudah lanjut begitu. Dan saya pikir untuk mengakses pendidikan dari yang rendah sampai tinggi, dari mereka bukan siapa-siapa sampai dilihat sebagai menteri dan juga sebagai presiden itu mungkin zaman dulu saja ya akses pendidikan itu dibatasi kakak. Tapi yang sekarang sudah semakin bebas, semakin maju, semakin membuat perempuan-perempuan itu terbuka, termotivasi, dan kebanyakan malah perempuan yang kayak berlomba-lomba bukan untuk saling menjatuhkan perempuan lain, tapi saling mengajak untuk mereka sama-sama ayo bisa membangun sesuatu atau bisa memberikan dampak yang positif kepada perempuan-perempuan lain. Sehingga saya sangat senang, sangat terinspirasi dengan perempuan-perempuan yang tadinya kayak dianggap tidak bisa, dianggap punya masa lalu yang kelam, dianggap punya jejak-jejak digital yang kalau bisa dibilang tidak bisa dimaafkan, tapi buktinya ketika mereka mau berbenah, ketika mereka mau menempuh pendidikan, mereka tidak malu dengan mereka punya semua masalah, mereka tetap bisa menjadi seseorang yang berguna di masa depan. Terus ini nih kakak, kan kemarin setiap tanggal 8 Maret itu kita peringati The Women's Day ya, jadi hari untuk perempuan. Jadi tahun ini itu temanya Break the Bias, jadi tema ini untuk mendukung terwujudnya dunia yang bebas dari bias atau stereotip dan diskriminasi. Dalam dunia pendidikan sendiri, meskipun kita lihat partisipasi gender dalam tingkat pendidikan itu kita bisa lihat itu tinggi ya, terbilang tinggi. Tapi untuk kesetaraan gender sendiri itu masih belum tercapai sepenuhnya. Kakak setuju kah dengan pernyataan ini? Kalau menurut saya itu mungkin dilihat dari satu aspek atau penilaian saja ya. Buktinya semakin kesini tidak hanya perempuan-perempuan di luar negeri begitu, tapi juga
kami yang lokal ataupun nasional sudah cukup banyak perempuan yang maju, tidak hanya di satu bidang tapi di beberapa bidang sekaligus. Bahkan itu menjadi satu pencapaian yang baik untuk kita, terutama perempuan yang ada di Indonesia yang bisa dibilang sistem pendidikannya masih lemah dan lain sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan-perempuan seperti kita yang mungkin sedang wawancara sekarang atau yang sedang menempuh pendidikan itu tidak bisa untuk mendukung terwujudnya dunia yang bebas dari diskriminasi. Semakin kesini, semakin juga dibantu dengan jejak-jejak digital atau kemajuan teknologi. Ada sesuatu yang dibuat untuk mendiskriminasi wanita atau merendahkan orang gitu, itu cepat saja untuk langsung banyak orang tahu, dan akhirnya efek itu yang membuat seseorang atau pelaku itu tidak sebebas itu untuk merendahkan orang atau membuat orang lain mentalnya jadi terbelakang dan sakit atau sebagainya, tapi itu malah jadi efek jerah sendiri untuk dia supaya jangan berbuat semena-mena ke depannya. Karena ketika seseorang itu sudah punya pendidikan yang lebih baik dan juga sudah punya mental yang baik, dia tidak akan mudah untuk takut melawan suatu diskriminasi begitu atau stereotip yang terjadi. Mungkin seperti itu sih Kakak yang saya. Dari pembahasan yang tadi kita sudah bicara ya, dari awal sampai akhir, kira-kira ada pesan dari Kakak sendiri untuk teman-teman yang ada sedang dengar di rumah terkait dengan gender dalam tingkat pendidikan ini? Oke, terima kasih dari saya. Mungkin mau pesan buat adik-adik, buat teman-teman wanita di luar sana ataupun kakak-kakak juga, mama-mama dorang. Gender ini bukan satu masalah yang terlalu penting ya sekarang. Itu mungkin zaman dulu. Yang sekarang nih kita juga merayakan Hari Kartini, di mana itu bisa membuktikan bahwa kita perempuan yang ada di zaman sekarang nih semakin maju. Jadi tidak perlu minder kalau mungkin kita belum menempuh pendidikan sampai mungkin S2 atau S3. Pendidikan penting dan menjadi perempuan yang terdidik, perempuan yang berkarakter terdidik itu lebih baik. Jadi ketika kita mau melanjutkan pendidikan, silakan saja, tapi juga jangan lupa untuk terus memperlakukan sesama itu dengan baik, juga terus menjadi dampak yang baik buat sesama, dan jangan juga malu ketika tidak menyelesaikan studi dengan baik, karena yang punya ijazah-ijazah banyak juga belum tentu mereka bisa memberikan contoh yang baik. Ijazah itu hanya di kertas. Yang dilihat adalah karaktermu, bagaimana cara memperlakukan sesama, dan juga kalian punya motivasi untuk terus membenah diri menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Kakak buat pesan yang sudah Kakak sampaikan. Teman-teman semua, terima kasih sudah setia mendengar dan bersama mengikuti program ini. Kiranya kitong semua diberikan pemahaman tentang bagaimana kita bisa menghargai sesama kita terkait dengan tingkat pendidikan ini. Program ini diselenggarakan oleh Yayasan Terang Warta Rohani yang bekerja sama dengan kampus STKIP Kristen Wamena. STKIP Kristen Wamena merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Pegunungan Tengah, tepatnya di Wamena. Saat ini, perguruan tinggi ini mempunyai 3 program studi, yaitu pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan juga pendidikan guru SD. Di sini, mahasiswa tidak hanya dibentuk secara pengetahuan saja, akan tetapi juga secara karakter dan juga spiritual mereka sebagai pengikut Kristus. Kampus ini juga berpola asrama sehingga mahasiswa yang belum berkeluarga diwajibkan untuk tinggal di asrama dan juga mendapat bimbingan rohani di asrama. Sekian program kali ini. Apabila teman-teman punya pertanyaan atau teman-teman terkesan dengan program ini, silahkan kirim SMS atau WA ke 0852 7392 3730. Akhirnya, Saarnyati Kogoya pamit undur diri dari ruang dengar Kam semua. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya.